Kita bacakan Aradhana Dhamma Desana bersama-sama. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjali Diwara Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampi Mampaja. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idanggo nyatinang hotu sukitahon dunya tayo. Semoga jasa-jasa ini papan sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Selamat malam, sudah malam ya. Namo Buddhaya. Terima kasih atas kehadirannya, atas sambutannya, atas undangannya untuk kesekian kali saya hadir di ruang Dhammasala Wihara Fluid Dharma Sukha ini untuk kita semua membutuhkan bimbingan Dhamma, arahan Dhamma, uraian Dhamma dan sebagainya, bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Ya, tadi saya sengaja mengutip untuk pelimpahan jasa kepada para mendiang, para keluarga telah tiada. Itu saya punya maksud karena saya lagi mempersiapkan satu wejangan Dhamma untuk persaudaraan kita antar sesama. Persaudaraan sesama, kalau kita lihat, kalau kita mau lebih memahami, bermakna sesama itu, sesama kita yang masih hidup, sesama kita yang sesama manusia. Padahal dalam prinsip Dhamma, kita diajarkan Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Tidak ada kecualinya. Semuanya tanpa kecuali, kepada semua tanpa batas. Maka ya, jadi ya kita ini perlu belajar juga, kadang-kadang kita hanya memahami di ruang lingkup kita sekitar saja, yang dekat-dekat saja, yang baik yang kita nilai baik saja, tapi yang tidak kita cuekin juga, kita abaikan juga. Umumnya begitu. Nah, justru di sini ingin saya menguraikan tentang bagaimana memahami persaudaraan kita antar sesama, yang dimaksud sesungguhnya adalah yang makna dari kata Sabe sata bhavantu sukhitata itu secara global, secara menurut, secara universal, tidak pandang bulu, tanpa batas. Tapi apakah semudah itu? Berarti masalah kita lagi kembali kepada diri kita masing-masing berbeda. Ada punya prinsip, saya juga belum bisa apa-apa, ya saya sendiri dulu lah, mana bisa yang lain, kebetulan yang lain. Oh, di lingkungan keluarga saja, mana bisa yang lain. Harus tetangga cukup lah, tidak usah lebih luas. Tapi ada yang, benar-benar universal, kepada siapapun peduli, bisa bantu. Memang secukupnya bantu, perhatikan, betul. Tidak lebih dari secukupnya, ya betul. Kalau kita mau peduli perhatikan lebih dari secukupnya,
Ya enggak bisa juga. Kan begitu. Pasti ukurannya kita bantu, kita peduli, perhatikan secukupnya. Tapi perhatian itu memang perlu. Tapi kadang-kadang terbalik, maaf kata ya, terbalik kan terjadi. Kepada hubungan dengan berbagai pihak itu yang terjadi mengharapkan bantuan, ayo bantu saya, peduli sama saya lah. Lihatlah saya, bantulah saya, berikanlah saya. Nuntut minta. Itu yang terjadi. Padahal prinsip dhamma yang diajarkan bukan minta, tapi memberi. Kan gitu. Jadi kalau ada yang berkata, maaf kata, kadang-kadang saya lagi sorot itu sekarang itu. Ada yang mulai Bante Cittakuto sombong katanya, nggak mau nyapa-nyapa saya. Bante Cittakuto pelit, nggak mau ngasih-ngasih apa saya ke saya. Kalau ada di depan saya ngomong, saya sentil balik. Tahu enggak sentilan baliknya? Kena sentil balik apa? Dia yang sombong, dia yang pelit. Kalau benar secara prinsip dhamma, bukan nuntut minta menilai demikian, tapi apa yang perlu saya bisa lakukan, itu baru benar. Sehingga enggak ada kata sombong. Sebelum berkata sombong, menyapa lebih dulu, baik nih orang. Nah, jadi enggak ada yang sombong dong. Tapi kalau berkata sombong, disentil balik. Kenapa sentil balik? Kok sentil balik? Iya, karena dia nunggu kita berbicara. Aneh itu orang kalau seperti itu. Mestinya kalau memang ketemu atau sapa lewat WA atau telepon, ya sapa duluan lah. Apa kabar Bante? Lama enggak menyapa, maaf saya baru menyapa. Itu baru benar. Bante kok sombong sekali, enggak pernah cari saya, enggak pernah nyapa saya, enggak pernah telepon saya. Loh begitu. Itu jadi keliru, jadi bikin soal, bikin masalah, bikin hubungan menjadi tidak baik. Kalau kita memelihara hubungan baik, kita harus pahami secara prinsip dhamma yang benar adalah kita yang proaktif. Kita yang harus berbuat lebih dulu, bukan meminta, menuntut, mencari atau berharap dari yang lain. Ya. Nah, sekarang hubungan baik antara sesama dalam keluarga. Sama, apalagi dalam keluarga. Misalnya ayah, ibu, anak, suami, istri, adik, kakak, saudara, dan sebagainya. Yang muda-muda berharap yang tua nyapa duluan. Sebaliknya juga gitu, yang tua-tua mengharapkan yang muda nyapa lebih dulu. Itu keliru besar. Itu salah seperti itu prinsipnya, tidak sesuai dengan dhamma. Itu bertentangan dengan dhamma. Yang benar adalah kita proaktif. Kalau kita berpikir yang lain lebih dulu menyapa, kita keliru. Harusnya kita nyapa, kenapa? Nggak usah cari, nggak usah nuntut yang lain. Apalagi memberi, misalnya makanan, masakan, minuman. Sama, ya memberilah, kan jangan malah nuntut minta. Kamu kasih saya minum yang enak dong, mana? Bukan begitu, tapi ini ya minum ya, makan ya. Wah, senang sekali itu. Nanti kalau begitu nanti dia akan berbuat lebih dari itu, bisa jadi. Bisa terjadi. Ya. Kita harus kembali ke prinsip dhamma. Ya, kalau kita mau memelihara hubungan baik, hubungan persaudaraan baik antar sesama di antara kita yang masih hidup, termasuk juga tentu mereka yang sudah meninggal dunia sekalipun. Sekarang, ada enggak tradisinya yang menunjukkan kita disuruh untuk pergi memuja ke bawah pohon, ke makam, ke kuburan? Itu bukan prinsip dhamma. Yang benar adalah kita peduli kepada mereka, melakukan kebajikan, melebihan jasa kepada mereka, bukan minta nuntut mereka. Itu loh. Dhamma mengajarkan kita peduli kepada mereka, bukan dibalik. Loh, kamu kan sudah dalam surga, bantu saya di sini dong, masih kurang apa saya di alam manusia? Bukan begitu. Apalagi kita tidak tahu di mana dia, malah kita bilang di alam surga. Belum tentu loh. Dibalik bisa jadi sebaliknya, bisa terjadi. Oh, di alam menderita butuh bantuan dari alam manusia, dari keluarga yang masih hidup di alam manusia. Itu yang malah benar.
Maka tradisi pelimpahan jasa itu Patidana itu penting bagi keluarga kita yang membutuhkan bantuan dari alam manusia. Kan kita tidak tahu di alam mana mereka. Ya. Nah, oleh sebab itu ada sesama yang hidup kita perlu perhatikan sama juga sebagaimana kita sama dengan yang masih hidup. Mereka yang telah meninggal dunia juga sama. Saya mau bertanya, ada yang pernah mengalami tidak tanda-tanda atau bahkan mimpi? Mimpi ternyata siapa yang telah meninggal dunia keluarga kita datang lewat mimpi. Pernah nggak ada yang mimpi keluarga meninggal dunia datang lewat mimpi? Itu artinya berarti yang bersangkutan siapapun dia keluarga kita meninggal dunia lalu muncul lewat mimpi, itu maksudnya kita diingatkan, Anda lupa dengan saya ini. Kamu berbuat apa, kok enggak pernah berbuat apa-apa. Kamu lupa lah sama saya ya. Itu bukan kita dikasih tahu untuk, dia akan kasih tahu memberi sesuatu pada kita. Bukan, kebalikan. Kita perlu berbuat baik, pelimpahan jasa untuk si mendiang atau si almarhumah itu. Gitu loh. Jadi kalau mimpi atau tanda-tanda tertentu muncul suara atau nampak sama. Itu artinya kita diingatkan. Loh, kita kok lupa ya. Misalnya seperti kisahnya Raja Bimbisara. Ada yang pernah dengar kisahnya Raja Bimbisara? Berbuat baik berdana makanan banyak para biku pada Sang Buddha. Setelah itu suasana di istana kerajaan kan tidak mengenakan. Nah, ternyata itu tadi yang saya maksud terjadi pada diri si Raja Bimbisara, lupa melakukan pelimpahan jasa. Itu loh. Maka para mendiang datang ke istana kerajaan seperti mengganggu. Itu artinya mengingatkan sang raja, raja, kok lupa ya tadi Anda bahagia sendiri, kok tidak sharing bahagianya dengan kami, dengan saya, dengan sini. Gitu. Artinya raja berbahagia, berdana sendiri, tapi kok tidak bagi kebahagiaannya. Tidak melimpahkan kebahagiaannya. Gitu loh. Nah, maka dimanapun, kapanpun kita bahagia, sukses dimanapun, ingat kerabat, hadirat tolan keluarga kita yang telah tiada. Mereka menunggu menanti kita memberikan pelimpahan jasa dari alam manusia. Mereka masih perlu bantuan dari alam manusia. Ya bahkan para dewa juga. Makanya kalau di Esawata itu kan ada tuh, di Patidana juga ada, menyebut para dewa. Setelah menerima pelimpahan jasa ini, semoga melindungi si A, si E, si B, dan atau melindungi saya dan sebagainya. Itu ada tuh. Ya. Nah, jadi bagaimana kita mau jadi sukses, jadi baik, jadi bahagia, jadi gembira ria, kita kondisikan, kita harus buat, bukan minta, bukan cari, bukan untuk orang lain memberikan kepada kita, bukan. Kita berikan, kita harus kondisikan, kita yang buat. Jadi artinya kalau kita buat diri bahagia dengan cara membahagiakan orang lain, dengan cara membahagiakan orang lain, kita jadi bahagia. Bukan minta orang lain membahagiakan diri kita. Bikin kondisi bahagia bagi orang lain, jadi misalnya kasih minuman, kasih makanan, atau berbuat baik di jasa para pendiang, itu artinya memperhatikan mereka, membuat diri mereka berbahagia. Membuat kondisi mereka berbahagia. Membuat mereka jadi senang, gembira, ria. Gitu. Nah, jadi kalau kita bisa gembira, ria, bisa bahagia, karena kita membuat, karena kita mengkondisikan. Ya, tapi kalau orang suka nuntut, kalau orang senang menuntut, tidak pernah bahagia. Orang suka menuntut itu tidak bisa bahagia. Loh, kenapa Bante? Ya iya dia nuntut terus. Kamu perlu membahagiakan saya. Terus pikirannya minta cari begitu, cari cara, cari celah untuk. Nah, padahal tadi malah tidak bisa bahagia kalau seperti itu. Tidak bisa bahagia orang seperti itu. Karena kerjanya nuntut terus, berpikir nuntut terus. Ngomong, bicara, nuntut terus gitu loh. Nah, tapi kalau mengkondisikan orang lain bahagia, orang lain bahagia tuh, waduh, Bante kok baik sekali ya,
Bapak kok baik sekali ya sama saya, senang bahagia. Membahagiakan kita jadinya, kita jadi ikut bahagia. Ya. Nah, sehingga apa intinya di sini? Tidak lain adalah kita harus memberi sesuatu kepada pihak lain yang membuat orang lain itu berbahagia. Jangan memberi sesuatu yang membuat orang lain jadi benci, nggak senang, jadi marah. Ya jangan. Kita memberi jangan membuat orang lain jadi marah, jadi nggak senang, jadi benci. Tidak, tapi memberi kepada mereka yang bentuknya membuat mereka bahagia. Maka memberi kabar pun, memberi kabar pun sama, memberi kabar baik, jangan beri kabar buruk. Kan gitu. Kalau ingin membuat orang lain bahagia, beri kabar baik, bukan kabar buruk. Kalau kabar buruk disekap, disimpan, ditutup, jangan dibuka. Bisa berarti ya bisa. Ya, nah maka gambarannya pelimpahan jasa untuk para mendiang di alam lain itu seperti merantau, ya, merantau sukses di tempat perantauan, kirim kabar ke keluarga di kampung halaman, suksesnya itu apa saja, apa terjadi begitu dengar kabar sukses itu? Bahagia. Tapi kebanyakan terjadi justru karena kabar buruk baru kasih kabar, wah sukses malah diam. Aduh, gimana? Tidak begitu, jangan seperti itu. Jadi dibalik justru yang bisa membuat keluarga bahagia itu yang dilakukan. Memberi kabar baik atau kirim sesuatu yang membahagiakan. Bukan memberi, kirim atau kirim sesuatu yang membuat orang tadi tidak senang, marah dan sebagainya. Itu. Ya. Nah, jadi kalau merantau, kirim kabar sukses di tempat perantauan, apalagi terus pulang, suksesnya dibawa, wah luar biasa itu. Kirim suksesnya, ya misalnya kalau orang dari TKI, luar negeri atau kerja di luar kota, suksesnya apa? Kirim ke kampung halaman keluarga, itu bahagia sekali, ikut merasa bahagia, apalagi mendapatkan bagian. Hanya dapat kabar saja sudah bahagia, apalagi dapat bagian gitu loh. Jadi nggak harus kasih bagian, tapi yang penting beri kabar baik, kabar sukses. Syukur-syukur memang kasih bagian juga. Bukan tidak boleh, ya sangat baik, tapi jangan justru kirim yang buruk, berita buruk atau kabar buruk. Nah jadi persahabatan kekeluargaan menjadi berkembang baik kalau kita jadi orang baik, beri kondisi baik kepada keluarga, para sahabat yang lain. Sehingga itu akan membuat persahabatan, persaudaraan menjadi berkembang biak dan menjadi semakin baik. Semakin membuat bahagia, semakin bahagia. Gitu. Kalau semakin bahagia terjadi, wah bisa langgeng itu hubungan persaudaraannya, keluargaannya, persahabatannya. Itu. Ya. Ya termasuk di alam yang tidak tampak itu, kalau kita kemanapun pergi selamat, aman, terlindungi, terjaga. Satu contoh misalnya, kita mau arah mana, jalan apa. Nggak jadi, kita belok, nggak jadi sana. Ternyata terjadi sesuatu sana. Berarti ada makhluk halus tertentu, bisa dewa yang jaga, yang arahkan kita. Jangan lewat sana ya. Meskipun nggak ada suara, nggak ada kata-kata, nggak ada nampak orangnya, kasih tahu. Tapi itu bisa dari mana? Dari kebajikan, dari perbuatan baik, dari sifat baik, cara baik kita berbuat sehari-hari. Itu yang mendatangkan kondisi perlindungan, keamanan, kenyamanan demikian. Tapi sebaliknya, kalau sering bikin susah, sering bikin repot, sering bikin masalah, dibalik. Harusnya jalan nyaman, aman, belok, suruh belok. Kejadian. Kebalikan terjadi.
Ya, karena kita sendiri yang bikin kondisi itu harus tampak, harus terima, harus terjadi, harus datang buahnya, akibatnya. Itu. Ya. Nah, wah kalau saya cerita pengalaman, tidak akan habis bicara ya. Ada macam-macam pengalaman hubungan dengan yang orang sehat, orang sakit, orang meninggal, tapi ya nanti nggak habis bicara kalau saya cerita tuh. Wah, ada banyak pengalaman tuh. Kok bisa-bisanya orang itu seperti terkondisi kayak janjian, padahal nggak ada janji. Itu artinya hubungan baik, karma baik, berkah yang luar biasa bagi dua belah pihak. Bagi dua belah pihak, bukan bagi sepihak. Ya, gitu loh. Nah oleh karena itu, apa yang kita buat, apa yang kita kondisikan, apa yang kita lakukan, itu akan berdampak kepada diri kita sebagai pelaku. Sama halnya, kita berbuat baik, dampaknya baik, berbuat buruk, dampaknya buruk bagi kita. Karena kita yang membuat, kita yang menanam, kita yang melakukan, dampaknya ke kita. Gitu loh. Nah oleh sebab itu, kalau ingin persahabatan, persaudaraan, kekeluargaan itu berjalan dengan baik, memang kita harus bikin, bukan terjadi dengan sendirinya. Tidak bisa terjadi dengan sendirinya, tapi kita harus kondisikan. Kita yang harus buat, kita harus melakukan sesuatu untuk mengkondisikan persaudaraan, kekeluargaan, persahabatan itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Ya, nah, seperti sering saya katakan juga, belakangan memang lama tidak kemari saya, tapi entah apa awalnya saya lupa dengan Pak Sarwan, ketemu apa WA, kondisi lagi, nah komunikasi jalan lagi, itu baru benar. Pasti lupa sama Pak Sarwan ya, apa sebaliknya, ya enggak tahu, tapi kalau komunikasi putus, nyambung lagi, kan begitu. Jadi sekarang hubungan baik berlangsung baik lagi. Nah tadi ada yang pernah ketemu dengan saya, ketemu lagi, ngobrol lagi dengan saya, mana Pak Alexander. Waduh, bahagia sekali. Ya, bahagia sekali. Jadi semua itu kita ingin yang seperti apa? Ingin yang bahagia, ingin yang sukses, ingin yang damai, ingin yang harmonis, sukses seperti apa yang diinginkan? Semua itu harus dikondisikan. Harus dibuat sendiri, tidak bisa datang sendiri tanpa perbuatan kita. Seperti tanaman, kita belum nanam, kita tidak bisa metik. Kalau metik belum nanam, itu namanya mencuri tanaman orang lain. Ya, nanti berdampak, itu namanya mencuri. Nah, tapi kalau kita metik, karena kita nanam pasti metik. Seperti itu. Begitu juga kalau kita memberikan perlindungan pada orang lain, kebahagiaan kepada orang lain, kita pasti dapat perlindungan, kita pasti dapat kebahagiaan. Karena kita sendiri yang nanam, karena kita sendiri yang kondisikan. Seperti contoh, utamanya ibu-ibu punya anak kecil, wah jangan dirawat benar, sampai terjadi anaknya mau makan. Ya ibu sampai tidak usah makan pun harus makan anaknya. Karena perlindungan untuk anaknya. Itu betul. Coba, oh mama harus makan, kamu tidak usah makan. Apa begitu? Itu keliru besar kalau begitu. Ya, nah jadi kembali kepada prinsip Dhamma itu penting untuk kita hidup sehari-hari bisa sukses, bisa damai, bisa harmonis, bisa bahagia. Seperti itu. Ya. Nah, jadi berkembangnya kehidupan menjadi penuh kebahagiaan, penuh kesuksesan, penuh kedamaian, penuh keharmonisan karena mulai dari diri kita yang mencetus, merintis, mulai berbuat sesuatu untuk mengkondisikan kehidupan itu berkembang dengan baik. Seperti menanam biji atau cakukan bentuknya, tanam, rawat, berapa lama, bertahap, tahap-tahapnya akan dilalui, tapi berbunga, berbuah, dan metik. Seperti itu. Tidak ada tiba-tiba langsung begitu nanam, langsung petik, tidak bisa. Ya, karma juga sama, berbuat baik sekarang.
Buahnya nanti ada waktunya. Begitu berbuah langsung berbuah, baru nanam langsung berbuah, tidak. Baru berbuat baik langsung karma buruknya berbuah, tidak. Tidak bisa begitu. Kalau toh ada, baru berbuat baik, baru berdana langsung berbuah, yang berbuah itu kebaikan yang lampau, yang lalu. Yang baru ditanam belum berbuah. Tapi menjadi pemicu, menjadi perantara, menjadi kondisi, kalau baik baru dibuat ini, membuat yang lama berbuah. Yang baru ditanam, buahnya nanti. Gitu loh. Ya, nggak ada yang langsung berbuah, begitu nggak ada. Pasti ada waktu, cara waktunya pasti ada. Cepat atau lambat, tetap pada jarak waktunya. Tidak langsung. Kalau seperti tanaman misalnya, tanaman jagung, ya 3 bulan lagi baru metik kan? Tapi waktu nanam jagung hari ini, metik ubi karena 3 bulan lalu nanam ubi, kan gitu. Tapi hari ini nanam jagung, metik jagung juga. Berarti nanam jagung sekarang 3 bulan lagi metik, 3 bulan lalu juga nanam jagung, gitu loh. Tanamannya sama, kan begitu. Nanam jagung 3 bulan lalu, sekarang metik, tanam jagung lagi. Yang ditanam sekarang belum berbuah, yang dipetik sekarang kan yang 3 bulan lalu ditanam. Gitu. Jenisnya sama. Jadi, bukan yang baru ditanam langsung berbuah. Ya. Misalnya, kalau seperti berbuat baik, buruk lampau berbuah. Orang berpikir, sia-sia berbuat baik, percuma kalau gini. Berbuat baik juga menderita, sengsara gini. Padahal, yang berbuah saat berbuat baik baru itu adalah buruk lampau. Yang baik baru tanam kan buahnya nanti. Tapi bersamaan dengan nanam baik buruk yang baru itu buahnya nanti, buruk yang lampau berbuah. Bukan yang tanam baik baru berbuah buruk, bukan. Seperti itu. Ya. Tadi sudah saya berikan gambaran nanam padi, tanam jagung. Metik padi. Karena yang tanam jagung sekarang buahnya nanti bersama dengan metik nanam jagung yang baru, yang buahnya nanti metik padi yang 3 bulan lalu tanam. Beda jenis, jadi baik dan buruk beda jenis. Kalau sama jenis, jadi sudah saya berikan gambaran juga. Sejenis dianggap yang baru tanam baru langsung petik, bukan. Ya, gitu. Ya, begitu juga. Baru kita memberi sesuatu pada orang si A misalnya, tiba-tiba ada orang lain yang memberi hadiah, memberi sesuatu yang luar biasa. Jangan dipikir yang baru diberikan pada siapa tadi langsung berbuah, kan beda. Ya, ini belum berbuah yang baru diberikan. Yang datang sekarang itu buah dari perbuatan yang lampau yang lalu. Gitu. Ya. Nah, jadi hubungan baik itu kembali kepada inti pembahasan. Hubungan baik itu bisa terjadi langgeng menjadi baik, menjadi berkembang dengan baik kalau kita kondisikan, kalau kita sendiri memahami, mengerti bagaimana berbuat sesuatu untuk membuat kondisi persahabatan, persaudaraan, kekeluargaan itu berjalan dengan baik, lancar, semakin kuat, semakin baik, semakin kokoh. Gitu. Ya. Tapi kalau kita abaikan, ada kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan ada, tapi kita abaikan, lupa, nyapa juga enggak, sombong katanya, kondisi buruk yang muncul. Nah, retak bisa menjauh, semua menjadi buruk karena kita sendiri yang kondisikan buruk. Tapi banyak orang tidak sadar di situ. Ya dia lupa, ya kita lupakan aja. Itu keliru. Ya dia lupa, ya kita ingatlah. Masa dia lupa kita juga ikut lupa? Itu yang keliru besar. Ya, kalau mereka lupa kan ada alasannya, ya kita ingat, sapa, menyambung lagi, hidup lagi, berkembang lagi. Kan memang begitu. Ya, nah kalau seperti gedung begini, perawatannya, ya ada bocor dikit-dikit, ya diperbaiki. Tunda, biarkan dulu. Enggak boleh begitu, kalau seperti itu. Wah, bocornya sama besar, ambruk gedungnya. Kan gitu, jadi tetap harus diperhatikan, dipelihara, sekecil apapun perlu diperbaiki, tetap diperbaiki. Begitu juga hubungan persahabatan, sekecil apapun
sedikit pun lupanya harus diperbaiki, diingatkan, kembali berhubungan, kembali komunikasi, kembali nyambung komunikasinya sehingga tidak lupa terus seperti itu. Ya. Nah, tadi saya sudah singgung tentang sombong, jadi ya hati-hati kalau kita nyebut orang lain sombong. Kita disalahkan kalau orang itu ngerti, kamu lebih sombong loh. Nah, tapi kalau orang itu nggak ngerti, wah bisa lagi marah mungkin. Kok aku dibilang sombong, padahal aku nggak sombong loh. Aneh itu orang, wah timbul masalah. Nah, tapi kalau orang yang mengerti, langsung sapa. Kamu mengatakan saya sombong, coba renungkan. Kamu yang lupa juga dah. Nah, kamu juga sombong dong. Nah, gitu jadinya. Oh, jadi nyambung lagi, bersahabat lagi, gitu. Ya. Nah, seperti memberi juga. Nah, tadi saya singgung memberi minum, memberi sesuatu yang menyenangkan, ya sama. Saling memberi itu berarti menumbuh kembangkan persahabatan, persaudaraan, kekeluargaan. Tapi kalau saling lupa memberi, tidak mau memberi, itu sebaliknya membuat hubungan menjadi semakin retak, semakin jauh, semakin renggang, semakin tidak mau lagi seperti itu. Jadi salah kita juga, tidak boleh itu dibiarkan demikian. Ya, nah seperti kalau acara-acara punya bakti kebaktian begini, kumpul, ketemu lagi di sini, itu keuntungannya ada kegiatan begini, ketemu lagi di tempat lain sudah ketemunya di sini, ngobrol lagi, jumpa lagi, sapa lagi, bicara lagi, oh ya ketemu lagi, itu, ya. Tadi saya buktikan dengan itu, Pak Alex kita ketemu, oh saya ingat pernah ketemu, oh iya, ingat lagi jadinya karena ketemu lagi. Tapi kalau ada orangnya pun nggak mau sapa, menjauh, wah ini ada yang keliru itu. Ya, nah kecuali kalau memang tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, buru-buru ya lain cerita, itu ada urusan penting ya, beda lagi ceritanya. Itu harus dimaklumi, dimengerti, disadari ya nggak usah dipersoalkan. Kadang-kadang orang itu juga persoalan juga disebut orang sombong gitu lah, itu keliru juga, nggak boleh juga karena ada alasan tentu penting ya kita nggak tahu. Atau mau istirahat, kita nggak tahu juga kalau mau istirahat masa kita ganggu. Nah, jadi ada beberapa macam juga alasan penting kita perlu mengerti sehingga kita tidak mengkondisikan hal buruk yang tidak perlu terjadi dari diri kita kepada berbagai pihak lain. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita berprasangka buruk, lalu kita pelihara prasangka buruk itu, ya kita salah keliru sendiri, kita yang salah sendiri. Padahal prasangka kan, namanya prasangka kan belum tentu terjadi. Nah, ini banyak orang berpikir dengan cara seperti itu, jadi hal buruk yang terjadi karena dirinya sendiri yang mengkondisikan buruk itu di pikirannya sendiri, bukan kenyataannya. Nah, ini ada banyak yang seperti itu terjadi. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita harus cek juga apa gimana, pernah enggak dia sombong? Belum tentu. Kita cuma menilai sendiri, kita cuma berkata sepihak. Tidak boleh begitu. Ya, nah ini sangat penting ya. Kemarin saya hadiri pelantikan Sobat Dokter di kampus Atmajaya Pluit sini. Wah, sambutan saya perhatikan beberapa pihak beri sambutan menyinggung tentang sombong. Mereka katakan, dosen dikatakan sombong. Waduh, wah, jadi sama seperti yang saya lagi bicara nih. Oh iya, lu belum tentu juga sombong. Tapi yang nilai sombong siapa? Nah, masalahnya yang menilai. Ya orang lagi sibuk apa, penting apa, istirahat dan sebagainya. Apalagi dosen, pasti sibuk. Saya ingat itu, oh iya, sama. Saya lagi pikirkan membahas tentang sombong. Nah, saya dapat, dosen pun berkata itu sama. Nah, ternyata apa yang saya lagi pikirkan terjadi di masyarakat benar-benar ada, bukan mengada-ada. Itu. Nah, oleh sebab itu di kalangan kita, di antara kita, mari kita rawat, jaga hubungan baik antar sesama di antara kita. Termasuk tadi saya sebut wisata, semua makhluk tanpa kecuali. Yang tak tanpa pun para makhluk, tanpa para dewa, termasuk para mendiang keluarga kita,
jangan lupakan. Artinya caranya apa? Pancarkan meta cinta kasih dari diri kita. Oh, semoga para keluarga saya bahagia, semoga para makhluk semua turut bahagia. Itu. Hanya berucap begitu kan, tapi dengan pikiran kita marah kepada mereka. Itu juga sangat penting. Ya, jadi kepada semua tanpa kecuali, kepada semua tanpa batas memang. Seperti seorang ibu kepada anaknya yang tunggal, seperti itu. Ada di Etawata itu, apa di Karania Merasuta ya, itu seperti itu. Ya, nah ini yang perlu saya sampaikan. Ya, kalau di sini biasanya ada tanya jawab, saya pikir saya batasi juga bicaranya supaya nanti lebih baik tanya jawabnya bisa seru. Saya senang sekali kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Suka banyak pertanyaan, jadi saya siapkan waktu untuk menjawab pertanyaan. Semoga apa yang saya jabarkan tadi memberi inspirasi untuk kita semua bisa berpikir untuk memelihara, menjaga persaudaraan kekeluargaan di antara kita antar sesama. Terima kasih, sampai kata Pak Tata. Semoga semua bahagia. Baik, seperti yang Bante tadi sudah sebutkan, kita ada waktu untuk tanya jawab kepada umat yang ingin bertanya secara lisan. Nanti akan kami persilahkan, kalau yang ingin bertanya secara tulisan dapat mengirimkan pertanyaan ke WhatsApp nomor Wihara Pluit Dharma Suka. Oke, itu nomor WhatsApp-nya, silakan mengirim pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita menyanyikan satu Gita Budi terlebih dahulu. Untuk lagu kedua, mari kita nyanyikan lagu berjudul Love is Miracle pada halaman 115. Di dalam kehidupan yang serba tak pasti, hidup pun kian terasa sulit. Hati yang resah terus berkelana hanya untuk mencari kedamaian. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmonis? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mukjizat kasih di dalam hati pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki. Love is a miracle, love is a miracle, bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmonis? Jangan lupakan kasih di dalam
hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mukjizat kasih di dalam hati, pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki. Love is a miracle, love is a miracle, bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. 爱是那么神奇，爱是那么神奇，带给我们快乐、幸福和平静的看见，让这份爱放光在我们心，因为爱是那么神奇。我知道爱那么神奇。Baik, tiba saat kita sesi Dhamma sesi tanya jawab. Maaf, apakah dari umat ada yang ingin bertanya secara lisan? Oke, Bapak silakan. Bante, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, silakan Pak. Nama saya Hartanto. Iya, iya. Dari tadi saya mendengar Bante selalu berkata Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Tapi sekarang ini ada kata-kata yang kurang di hati saya kurang tepat gitu Bante. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Diganti semoga semua satwa berbahagia. Benar nggak? Kenapa bisa begitu? Apakah ada salah satu katanya Bante yang tingkat levelnya di bahasa Pali atau Sanskerta udah tingkat 9 katanya. Kalau memang benar kita mau berubah Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk diganti dengan Sabe Sata, semoga semua satwa berbahagia. Kita juga harus konsekuen. Kenapa di Etawata makhluk halus diganti lelembut? Benar nggak Bante? Iya. Iya, kan ya kalau kata-kata lain seperti Namo Tassa Bhagavato Arahatu sama Sang Buddhasa, terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, itu sih artinya di hati saya masa bodoh lah Bante, karena yang beberkah diganti beberkah saya tidak di hati saya biarin aja lah itu. Tapi kalau Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua satwa berbahagia. Satwa itu kan binatang. Ya, bukan Pak, Sata itu malah bahasa Bali satwa Pak, jangan salah Pak. Sata bahasa Bali satwa Pak, betul Pak. Iya satwa Jangan betul. salah Pak, berarti kita belum ngerti, maaf ya. Kita belum ngerti karena ini bahasa baru. Satwa itu artinya makhluk. Iya. Tapi makhluk itu bahasa Arab, masalahnya itu loh, itu masalahnya. Satwa lebih tepat Pak, karena kan belum kita ngerti, sehingga seperti yang Bapak lakukan terjadi. Karena belum ngerti, namanya belum ngerti ya pelan-pelan lah. Memang benar Pak. Pelan-pelan. Memang benar Bante. Ya tapi pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Iya. Jangan disoal dulu. Jadi kalau memang belum bisa, tetap makhluk pakai dulu enggak masalah. Iya. Enggak ada larangan harus kan tidak begitu Pak. Betul. Namanya sosialisasi itu ada tahapnya. Sekarang belum Pak, masih banyak. Saya juga pakai makhluk tadi. Iya betul. Nggak apa-apa, Makanya nggak saya masalah. senang tadi Bante pakai Nggak makhluk, masalah. bener nggak Bante? Iya. Cuman kan ini unek-unek saya Bante. Ya Bener nggak? justru ini yang saya lagi katakan pelan-pelan. Masih banyak yang menggunakan istilah lama, terjemahan lama. Bahkan kalau mengingat terjemahan bahasa Pali, bahasa suci maksud saya, itu
yang paling luar biasa di Mangkala Sutta itu ada terjemahan di situ yang maknanya sangat berbeda dengan yang aslinya, tapi ya itu terjadi. Itu yang bunyinya apa ya? Kok jadi hilang jadinya betul-betul untuk ingatan. Jadi itu yang mananya kontras dengan kenyataannya. Tetapi karena ini ahli bahasa Pali baru ada, kan baru Pak. Betul. Kita belum tahu, kita belum ngerti. Maka terjadi seperti yang Bapak lakukan ini, masih banyak yang belum bisa terima. Betul. Masih banyak yang belum bisa terima. Bukan Bapak aja, banyak Pak. Betul, banyak. Bante. Nah sehingga tidak masalah, tetap aja gunakan yang ada dulu. Nanti pelan-pelan, nah suatu saat pasti bisa berubah. Karena pelan-pelan itu wihara-wihara pun sudah ada yang menggunakan, tapi belum banyak. Jadi maksudnya terjemahan tadi baca tuh belum banyak, belum semua. Masih banyak yang menggunakan yang lama. Tidak masalah. Tadi yang saya maksud apa? Kalau muncul lagi ingat lagi lupa lagi. Jadi itu sangat penting istilah yang saya tadi sama maksud itu. Ya, jadi istilah itu kalau bahasa Pali sata itu artinya satwa. Bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia satwa. Tapi kita menggunakan makhluk karena bahasa kita memang berangkat dari nol. Bahasa Indonesia nggak ada aslinya. Itu dari nol, berangkat dari berbagai macam bahasa. Maksud bahasa Sanskerta, bahasa Jawa, semua bahasa muncul jadi bahasa Indonesia. Kan begitu. Bahasa Indonesia aslinya nggak ada. Gitu loh. Nah sehingga tidak heran kalau berkembang pelan-pelan seperti ini, termasuk yang sekarang penerjemah Pali ke bahasa Indonesia itu membuat baru itu ya memang supaya jadi benar. Kan tujuannya supaya benar, tapi kan untuk bisa diakui, bisa diterima kan ya tidak bisa langsung kayak membalikkan telapak tangan langsung jadi kan tidak. Pasti tahap-tahapnya panjang, lama gitu. Hanya ada satu usul memang Pak yang saya terima juga. Ini ada yang mengajukan, nah Bante menggantikannya kok terlalu cepat, itu betul Pak. Ini udah ganti lagi cepat sekali itu. Nah, pelan-pelan memang ditatat dulu, itu ada benar juga. Itu saya terima. Tapi kan bukan saya kan, tapi ya beliau yang menerjemahkan Pali ke bahasa Indonesia juga menyampaikan kita semua itu betul. Nah makanya pelan-pelan. Beliau yang mengubah, tapi kan ini juga inspirasi dari banyak pihak. Dari berbagai pihak muncul inspirasi, masukan gitu loh. Nah maka berubah, tapi memang beliau juga hanya kecepatan mengubahnya. Terutama tadi yang di Namo Tassa itu ya. Jadi menjadi berkah itu terlalu cepat berubahnya. Nah, misalnya pelan-pelan, catat dulu, itu betul sekali. Tapi beliau mungkin sudah dengar. Itu sih sudah dengar ini. Tapi kan ya, tetap bertahan dalam arti ya silahkan saja kembali kepada para pengguna. Mau gunakan yang mana, tidak masalah. Nanti ada waktunya. Buktinya tadi kok saya belum muncul, nanti mungkin nanti akan muncul. Kalau saya ingat tadi saya sampaikan Pak, yang sama tadi. Salah satu istilah yang saya sorot sebelum penggantian juga saya sudah nyorot itu. Ternyata betul, diganti juga apa yang saya pikirkan. Ya di Mangkala Sutta tadi belum muncul lagi. Nanti kalau muncul saya akan sampaikan juga. Tidak apa-apa, nanti saya kalau muncul karena saya akan sampaikan. Dan itu sangat penting menjadi bagian dari ternyata demikian loh. Dulu awal-awalnya diterjemahkan kan dari bahasa Inggris. Penerjemah pertama itu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Pali. Kan itu masalahnya. Sekarang dari bahasa Pali ke bahasa Indonesia memang jadi berbeda. Ya. Jadi apa ya kalau tidak muncul dari kelas sama itu. Tapi kalau saya lihat bukunya mungkin bisa ingat saya. Bisa nggak kasih saya buku pada satu, saya bisa melihat. Kalau lihat buku padanya bisa saya ini. Buku pada ada pegang buku pada nggak? Kasih saya satu. Kasih ini, Pak. Bawa sini. Ini ada. Depan ada. Ya, kasih. Ya. Ada teksnya, kalau lihat teksnya pasti ingat saya. Oh ini dalam pada, bukan. Parita. Beda. Parita. Ini ya.
Ya. Mangkala Sutta, di Mangkala Sutta ya tempatnya. Di Mangkala poin Mangkala Sutta. Manggala Sutta. Oh, ini nggak ada Manggala Sutta, ini karena Niyamata Sutta yang ada nih. Ini Manggala Sutta. Ya. Ya. Saya lagi lihat ya tadi Manggala Suttanya ini yang saya maksud tadi itu harus lihat baru bisa. Nah ini saya temukan sekarang ini. Dulu terjemahan lamanya, meski tergoda, ini terjemahan lama nih, meski tergoda oleh hal duniawi, namun batin tak tergoyahkan. Ini keliru besar. Saya jelaskan ya, yang benar yang sekarang. Meskipun digoda dengan tergoda beda loh. Kalau digoda tapi tak tergoyahkan. Tapi meskipun digoda tak tergoyahkan, meskipun tak digoda tergoyahkan, beda loh. Ini salah nih terjemahan lama, keliru memang. Bukan, kalau udah tergoda ya mana bisa tak goyah. Ya, namanya udah tergoda ya pasti goyah, tapi justru nih yang benar digoda, meskipun digoda tapi terbaru berubah lagi. Itu ada maksud kecepatan, beliau ngubah. Yang benar yang terbaru tapi kan ya sulit diterima itu. Sudah ada yang bisa diterima tapi belum semua. Meskipun digoda, kalau saya benar meskipun digoda, tapi batin tak tergoyahkan. Tapi dibalik, meskipun tidak digoda, tetap aja tergoyahkan gimana? Kan gitu loh. Jadi beda maknanya. Meskipun tidak diganggu tapi terganggu coba. Meskipun diganggu tetap tidak terganggu kan beda toh. Nah, tapi terganggu dengan diganggu beda. Meskipun sama-sama pasif tapi maknanya beda. Tidak diganggu tapi kok terganggu ya. Meskipun diganggu tidak terganggu. Wah, itu yang benar. Jadi maksudnya orangnya benar-benar tidak terganggu meskipun diganggu juga tidak terganggu. Meskipun digoda, tak tergoda. Meskipun digoda, tak tergoda. Meskipun digoda, tak tergoda. Meskipun tak digoda, namun tergoda. Ah, iya kan? Nggak digoda pun tergoda, coba. Jadi itu dari dalam. Dari dalam. Apa? Dari luar. Diganggu, digoda dari luar. Tapi terganggu, tergoda itu dari dalam. Maka prinsip Dhamma kan diri sendiri yang bermasalah. Orang lain caci maki kita tetap tenang, hebat. Tapi orang lain nggak ganggu kita malah marah-marah. Ya salah siapa? Nah, kan gitu seperti itu loh. Jadi ini salah satu poin ini. Ini yang saya maksud tadi. Kok nggak muncul-muncul di ingatan saya? Meskipun tergoda, namun batin tak tergoyahkan. Ini keliru. Dari awal sebelum diubah saya sudah menyoroti ini. Ternyata betul di pemikiran saya. Berarti saya memahami. Gitu loh. Nah, ada bagian-bagian lain termasuk tadi yang satwa itu. Kalau satwa itu setelah diganti oleh saya renungkan Pak, Oh sata bahasa Pali satwa, oh benar. Lah kita tidak mengerti. Saya begitu merenung Pak. Oh iya. Tapi ya kita kenapa sulit menerima? Karena kita sudah terbiasa bahasanya demikian. Ini baru. Padahal kalau kita merenungkan secara bahasa, oh iya, sata bahasa Pali, satwa bahasa Sanskerta, satwa bahasa Indonesia. Jadi satwa itu semua makhluk Pak, semua makhluk. Tapi kan yang harus disebut menerangkan, semua makhluk disebut satwa, bukan semua binatang Pak.
Sarta itu semua makhluk Pak, bukan semua yang hidup, bukan cuma binatang. Nah itu jadi kita menjadi salah ngerti karena kebiasaan kita bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia nih, lagi itu bahasa Indonesia kan aslinya nggak ada. Nol, berkali nol, oh muncul ngambil istilah seperti satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu Soekarno yang mulai. Dulu nggak ada bahasa Indonesia loh. Mau berkembang, muncul, sekarang berkembang terus dari berbagai sumber bahasa yang ada. Termasuk bahasa asing, bahasa lokal, bahasa daerah di Indonesia. Seperti itu. Ya, kalau bahasa Indonesia yang murni asli itu nggak ada Pak. Yang ada bahasa kita masing-masing, tapi sekarang mulai bermunculan para ahli bahasa menggodok, mengolah, memunculkan berbagai macam bahasa lain muncul menjadi bahasa Indonesia. Menjadi diakui karena sering disebut. Itu Pak, sering dipakai. Oh, kita akui lah ini kalau orang-orang seperti ini, kita pakailah. Kutip, diambil. Seperti pelan-pelan begitu cara para ahli bahasanya mengambil bahasa-bahasa mana, istilah mana tuh menjadi satu persatu menjadi banyak bahasa yang banyak istilah yang baru dari berbagai sumber itu. Seperti itu. Ya. Kalau bahasa Inggris, contoh, saya ambil contoh. Introduksi. Produksi itu dari bahasa Inggris. Introduction. Itu bahasa Inggris Pak asalnya. Ya, tapi kalau bahasa Jawa apa misalnya? Saya orang Lombok. Saya pernah kadang-kadang saya enggak suka. Lombok pedas. Itu bahasa Jawa. Memang benar. Lombok yang artinya cabai itu bahasa Jawa. Tapi jangan kira bilang Lombok tanah cabai, bukan. Tidak begitu. Tapi kalau tidak mengerti jadi salah paham kan gitu. Jadi begitu ngerti, oh sumbernya bahasa Jawa. Lombok yang artinya cabai itu bahasa Jawa. Ya. Nah, kalau Lombok yang Pulau Lombok bukan cabai, bukan. Ya. Nah, tapi kalau anda ngerti jadi oh cabai pedas, Lombok pedas. Kalau anda ngerti, oh iya. Seperti itu. Itu diantaranya banyak istilah yang kita kenal, yang kita tahu. Apalagi bahasa Dhamma Pak. Sekarang mulai dari bahasa Indonesia bahasa Dhamma ada Pak. Ada. Biku, Bante, sudah dipakai Pak. Dulu kan enggak orang, apalagi yang bukan Buddhis, yang Buddhis itu asing dulu enggak tahu, enggak kenal. Sekarang jadi biasa kan seperti itu. Seperti itu bahasa Indonesia berkembang. Ya, nanti pelan-pelan seperti apa. Maka sekarang ahli bahasa Pali kita. Nah, tapi nanti kalau ketemu lagi ada yang masukkan ke beliau seperti tadi mungkin sudah sampai ke beliau, tapi saya sudah sampaikan di berbagai pihak. Ada yang mengusulkan, lah kecepatan bandingnya ngubah. Belum pakai ini udah masih ubah lagi. Lah mau pakai yang mana? Bingung orang pakai yang mana. Benar juga, itu betul. Sayangnya beliau ya rupanya tidak ada yang dampingi dalam arti kok langsung ngubah. Harusnya tanya ke yang lain, usul gimana. Kalau saya ditanya, mungkin saya pikir tunggu dulu, bukan langsung cepat begitu kalau saya. Tapi sudah berubah, sudah diganti. Ya, edisi terbaru, banyak terbaru, tapi edisi berapa lama sebelumnya, belum lama, beda. Itu memang masalah, itu betul. Ya. Nah oleh sebab itu, seringkali juga saya ungkapkan, kalau baca bahasa Pali, Palita, Sutta, memang alangkah baiknya juga baca terjemahnya supaya diresapi. Seperti kalau baca Bertaduka, Atapi Selawi pula itu selalu saya ajak terjemahnya baca, karena itu penting. Banyak yang bisa kita serap dari situ. Tapi kalau zamannya Sutta agak sulit, tidak usah diterjemahkan. Terjemahkan boleh, tapi waktu baca tuh tidak usah baca juga tidak apa-apa. Apalagi Aninya Watasangkara, penting untuk dibaca karena saya juga akan meninggal seperti mereka sudah meninggal. Begitu kita harus renungkan, sudah siap mati, enggak siap juga tetap akan mati. Nah kan gitu alasannya, jadi perlu kita renungkan seperti itu. Ya, terima kasih ini. Ya, terima kasih Bante atas biasa, keterangannya Bante. Pak. Cuman saya hanya ini doang Bante, kita kan tinggal di Indonesia. Ya betul Pak, makanya udah saya jelaskan. Ya betul. Kalau kita sih tahapnya. sebagai umat Buddha mungkin ngerti. Ya Cuman udah saya jelaskan Pak, bertahap belum. Ya, Udah saya jelaskan yang kita itu. khawatirkan umat-umat lain. Ya banyak, bukan cuma kita, banyak Pak, banyak. Iya. Tadi udah saya jelaskan, banyak yang belum bisa terima.
Ya pelan-pelan lah. Tadi mau pakai dulu yang lama, nggak masalah, Iya, nggak ada larangan. betul Nggak ada Bante, larangan. terima kasih. Cuman kita ya saya Ya. bilang kita sih Ya. nggak ini Bante ngerti. Ya, ya. Betul. Terima Tapi kasih. sudah ada yang gunakan juga, nanti pelan-pelan makanya bertahap aja kan ada waktunya. Gitu. Nggak apa-apa Pak nanti. Ya, makasih Bante Ya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih juga ya. Silakan ini siapa yang punya HP? Terima kasih. Ya. Cukup itu, tapi itu poin aja kan ada berapa lain juga. Cukup aja. Baik Bante. Oh, Terima ada kasih. bisa lisan lagi? Boleh ya Bante? Silakan Bapak. Ya, silakan yang lain ada. Untuk pertanyaan lisan ada 2 dan Oh. pertanyaan yang tertulis ada 2 ya Ya, Bante. silakan. Ya, Namo Buddhaya Bante. ya, nomor saya Ya, silakan. ini lagi seru lagi Ya. tentang Sabesata Bantu Sugitata itu Ya. Saya mau tanya, ini ada orang dia beli rumah bekas kebakaran, ya ceritanya begitu. Habis kebakaran ada yang meninggal di dalamnya. Habis itu orang itu beli, dia renovasi, dia tinggal di situ. Tinggal situ kena gangguan. Gangguan katanya dia seorang pintar ngelihat katanya orang yang meninggal itu dia masih bawa kamu masih tinggal di situ. Jadi dia selalu mengganggu gitu. Akhirnya dia panggil Bante. Bante untuk istilahnya dia tuh bracing. Rumahnya dimintain bracing. Pertanyaan saya setelah dia bracing itu semuanya udah selesai. Rumah itu menjadi aman. Pertanyaan saya, apakah dengan cara dia bracing itu semacam mengusir atau gimana ya Bante? Iya, bagus pertanyaannya. Iya, saya jawab ya. Iya. Langsung saya jawab ya. Ah, Sudah cukup pertanyaannya? Ya, oke, Ya, yuk. terima kasih. Ya, tadi sudah saya singgung. Ya, mimpi tanda apa kan sudah saya singgung tadi ya. Orang meninggal dunia. Ini tadi pertanyaannya itu. Nah, justru yang tadi saya singgung itu yang terjadi pada pertanyaannya itu. Jadi orang meninggal dunia. Ternyata muncul dengan cara seperti itu artinya baca pata itu sebenarnya maksudnya pelimpahan jasa, tapi pelimpahan jasa yang dimaksud itu harus lengkap dengan tindakan berbuat jasa, berbuat baik, tidak cukup dengan baca pata. Ini yang kadang-kadang tidak boleh mengerti, ngundang partinya baca pata, hanya baca pata, tidak cukup. Lalu apa? Tindakan nyatanya berbuat baik berdana itu yang perlu apa? Berdana ke wihara, atau berdana ke panti asuhan, berdana kemana, lalu pelimpahan jasa. Itu sebenarnya itu yang kurang. Hanya undang baca pata, ya selesai. Tapi nanti datang lagi karena kan belum terima jasanya, nggak ada jasa kebajikannya. Kalau itu ada mungkin kurang. Kebajikan yang lampau bisa, tapi kan kurang. Harus ada yang nyata sekarang. Misalnya dana makanan, pakaian, obat-obatan atau dana apa, lalu pelimpahan jasa. Gitu. Jadi itu nyata seperti yang sudah saya singgung waktu saya berikan wejangan tadi. Jadi ada keluarga meninggal, entah nampak muncul suaranya atau tanda-tanda apa, itu berarti kan dia nagih, dia minta pelimpahan jasa. Keluarga lupa, keluarga tidak mengerti, atau keluarga sengaja mengapa atau apa, tidak ngerti. Jadi, perlu berbuat sesuatu. Maka begitu undang bantainya, bantainya mungkin diberikan arahan seperti apa, lalu yang mengerti memahami itu sudah poinnya, tapi tidak cukup. Tidak cukup, perlu berbuat baik yang misalnya kalau makanan bentuknya, pakaian bentuknya, obat-obatan bentuknya, tergantung bentuknya apa. Kalau dia punya kebiasaan baca peta misalnya, dia Buddhis yang baik, harusnya bisa dana buku parita. Gitu loh, itu baru senang dia, bahagia dia. Seperti bikin dia bahagia, apa yang dia cocok, apa yang dia suka, apa yang dia senang, kita kasih. Seperti itu. Makanya kalau makanan apa yang dia suka, danakan yang dia suka. Danakan pelimpahan jasa untuk beliaunya untuk mendiang seperti itu. Atau pakaian yang dia suka apa? Batik, danakan batik. Pelimpahan jasa. Bagaimana dengan ini? Saya ingat dengan rumah-rumahan dibakar. Pernah ada pertanyaan gitu tuh. Ada jasanya? Ada. Jangan bilang tidak ada tapi kecil. Apa jasanya? Yang bikin rumah-rumahan kan beli kepada yang bikin kan? Bayarnya itu jadi itu berdana, tapi kan kalau dinilai kan beda dengan dana yang sesungguhnya dong. Ada nilainya tapi kan kecil. Gitu loh. Jangan dikira nggak ada nilainya. Jangan bilang wah itu kan beli, itu kan bakar, kan hangus, bakar uang, salah dong. Nggak boleh ngomong gitu juga. Tetapi itu ada jasanya, tapi dibandingkan dengan
yang harga itu digunakan berikan pada fakir miskin, pada yang membutuhkan, lebih besar nilainya, jelas beda nilainya. Gitu loh. Kalau yang bikin itu kan keuntungan, jadi tetap ada jasanya, tetap bukan tidak ada. Jangan bilang, wah bakar uang, jangan begitu, tidak boleh. Tetap ada jasanya. Ya makanya kalau pernah ada ngalami, bakar uang, bahagia dia sekarang. Ya betul, tapi kurang. Kecil nilainya tuh. Gitu loh. Jadi ingat dengan itu. Jadi saya pernah jelaskan itu, jadi sampaikan lagi. Jadi kalau ada punya tradisi bakar rumah-rumahan, masih bisa dilakukan. Tapi, nah ini, kalau misalnya harga 100, misalnya nih ya, harga 100, bagi 2 atau bagi seberapa, lebih bersalah kan uangnya untuk berdana. Ini sekecil ini untuk rumah-rumahan. Boleh seperti itu. Ya, jadi bijaksana kalau seperti itu. Bagi. Nah, sehingga jasanya menjadi terbagi juga. Rumah-rumahan terpada, meskipun sedikit, kecil, tapi ya dana sebagian untuk ke wihara, fakir miskin, panti jompo atau apa. Lebih berguna, bermanfaat bagi yang menerima. Seperti itu. Ya, begitu. Cara berpikirnya memang tadi yang ditanyakan betul seperti itu tadi, ya berubah, tapi mungkin kurang itu. Kalau yang lebih besar nilainya, wah itu yang luar biasa bagi mendiang seperti itu. Kalau itu rumah, terus bakar rumah-rumahan ya bisa, tapi kan ya tadi yang saya jelaskan. Kalau bisa ya nilainya lebih besar, apa rumah-rumahan ya secukupnya, simbol gitu, seperti itu. Ya, karena menghormati tradisi juga. Ya, ini saya mau jelaskan tuh tentang diusir, saya mau jelaskan. Tradisi di Sri Lanka, saya sedikit singgung tentang Sri Lanka, orang sana kalau baca pata, ngundang biku baca pata, nyebutnya ngusir makhluk jahat. Tidak. Yang benar bukan menyebut ngusir, tapi sebenarnya gini yang terjadi. Baca pata kan isinya dhamma, mengumandangkan dhamma kepada semua pihak. Lalu siapa yang senang dengan dhamma seperti ini yang tampak senang dhamma, wah senang. Tapi kalau ada yang tidak suka, tersindir, tersinggung, wah lari dia ke kabur. Itu dia nggak cocok. Makhluk juga sama seperti itu. Tidak diusir pun dia akan pergi kalau dia merasa nggak cocok. Itu yang terjadi. Kalau yang cocok senang. Itu. Jangan kalau nyebut diusir menjadi bertentangan dengan dhamma, memang nggak boleh. Nah, tapi memandangkan dhamma kepada semua makhluk, nah, semuanya tanpa kecuali, nanti tergantung mereka yang senang, aduh senang, terima kasih Bante, tapi nggak senang, nggak disuruh pergi pun dia kabur pergi. Itu yang terjadi begitu, ya. Jadi kalau mau nyebut, lebih baik nyebutnya memberikan babaran dhamma dengan baca pada melalui baca pada kepada mereka para makhluk itu. Nah, nanti apa terjadi pada mereka tergantung senang, bahagia, dan senang ya, dia akan pergi terusir, tidak diusir pun terusir, tergoda, digoda itu, tidak diusir pun dia terusir, ya kan? Nah seperti itu. Jadi kita tidak punya niat mengusir, jangan punya niat mengusir, memang jadi salah, tidak boleh. Itu alasannya, kenapa tidak boleh sebut mengusir, ya? Nah, kita bacakan meta benar, tapi kalau dia ternyata sendiri beda ya itu urusan dia kan pergi sendiri ya terserah. Nah, jadi damai tempat ini karena tidak ada yang tidak suka itu kan, itu jadinya bahagia gitu loh Pak ya. Jadi mengkondisikan jadi bersih lingkungan ini, ruangan ini dari hal-hal yang buruk karena dia pergi itu. Nah tapi kalau nyebut mengusir makhluk jahat, makhluk tidak baik, itu jadi bertentangan dengan dhamma. Gitu loh, ya seperti itu. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Pertanyaan ketiga, Bante, Namo Buddhaya, bagaimana cara bijaksana meningkatkan pengendalian diri terhadap omongan manusia yang tidak benar tentang kita, yang sangat memancing emosi kita, yang suka memutarbalikkan fakta. Bante, terima kasih. Namo Buddhaya. Nah, ini yang masalah kehidupan sehari-hari yang nyata, seperti ditanyakan ini. Banyak sekali kasus-kasusnya. Siapapun bisa ngalami. Lagi gak tenang, lagi diganggu dengan kata-kata itu. Aduh, marah. Wih, emosinya tidak terkendali, marah. Lebih hebat, lebih seru, lebih dahsyat marahnya. Itu terjadi. Karena saatnya tidak tepat. Nah, maka kalau kita mau menyampaikan sesuatu,
kata-kata seperti itu pun ada waktunya. Tapi alangkah baiknya memang ditimbang-timbang. Jangan sembarang kata itu seperti itu memang tidak baik. Seperti mengusir tadi kan tidak baik gitu loh. Jadi kalau kita dengan pacaran meta ya tentunya harus menyenangkan. Ya, jadi ya kalau ada orang sifatnya begitu, bagaimana kita menyikapinya? Kan itu pertanyaannya. Bagaimana sikap kita kalau ada? Oh, kita bisa emosi, bisa. Tapi kalau bisa, nah istilah saya simpel, sangat simpel istilah saya. Tapi sampai untuk prakteknya kembali tergantung ke orang-orangnya. Apa? Tunda merespon. Kalau ditunda sudah berubah pikirannya. Wah, takjub sekali itu. Tapi kembali ke orangnya. Bisa nggak tunda? Wah, tanpa tunda langsung ceplos saja. Wah, kamu lebih galak, lebih dahsyat, lebih seru, lebih salah sikapnya. Karena memang nggak bisa tunda. Tapi kalau tunda, apalagi teralihkan perhatian, berubah pikiran kita. Udah berubah. Yang tadinya mau keras, mau tegang, mau kasar, nggak jadi. Sudah berubah pikirannya. Maka kalau tunda itu sangat baik. Apapun yang buruk ditunda, berucap, bertindak atau berbuat apapun ada ditunda akan sangat baik. Hanya tunda. Tapi kembali ke orangnya. Kadang-kadang tidak bisa tunda. Langsung ceplos seketika itu juga. Ya gimana? Ya sulit lah. Gitu loh. Nah termasuk kalau tadi menanggapi kan, termasuk kalau kita mau berbuat awal, bukan menyikapi tapi berbuat, tunda kalau itu buruk, jangan langsung tunda. Kalau tunda bisa tidak terjadi karena berubah pikiran. Setelah berubah tidak mau lagi, nggak jadi berbuat yang tadi rencana buruk kasar itu, jelek itu tidak terjadi. Gitu. Misalnya memukul orang atau mau nyaci maki orang, tunda. Begitu tunda, apalagi meralih perhatian, sudah berubah. Saya pernah menjelaskan ini, dua orang pernah beribut, berkelahi, bermusuhan, ya. Mungkin ada yang pernah ngalami. Tapi setelah memahami dua belah pihak, dulu kita musuhan ya, sekarang kita baik, berpeluk-pelukan, bersaudara. Ingat masa permusuhannya, tapi sekarang jadi percandaan. Jadi gurau sekarang. Karena sudah tidak ada pikiran buruk. Gitu loh, sudah berubah. Itu. Sebaliknya juga bisa. Tadinya baik, bersahabat, bersaudara. Jadi musuhan. Bisa. Karena berubah pikirannya yang tadi persaudaraan kekeluargaan, sekarang bermusuhan. Karena pikirannya berubah. Pikiran kita berubah. Ya, gitu. Nah, sehingga bagaimana apapun kondisi buruk yang terjadi di hadapan kita, baik ucapan maupun tindakan atau apapun yang buruk, apapun itu, sikap kita bagaimana? Tunda menyikapinya. Jangan langsung disikapi. Kalau tunda, apalagi beralih perhatian, aman. Kita tidak jadi berbuat menanggapi buruk itu, tidak akan bersikap buruk lebih dahsyat lagi seperti yang tadi saya katakan. Tak akan terjadi, karena sudah berubah pikiran, ya, berubah pikiran. Tapi kebalikan, sedikit saya tambahkan, kebalikan, kalau rencana baik mau berbuat baik, jangan tunda. Kalau berbuat buruk, berkata buruk, tunda. Ini dua berbeda. Kalau baik jangan ditunda, harus ditunda nggak jadi berbuat, nggak jadi berdana, jangan tunda kalau yang baik. Bisa berubah, nggak jadi, gua nggak mau dana lagi, bisa. Kalau mau berbuat baik, jangan tunda. Rencana mau berbuat baik, segera matangkan, segera. Kalau enggak, kalau sudah bisa nggak jadi, bisa batal. Bisa berubah pikiran, enggak mau, enggak lagi. Lihat itu, apalagi itu, enggak jadi ya. Enggak mau lagi bersana kalau gitu, berubah. Tapi kalau langsung dilakukan, nah sudah terjadi, aman. Tadi ada pertanyaan juga yang paling. Berbuat, apa? Menjaga pikiran saat sebelum memberi, saat memberi dan saat setelah memberi. Nah, dia tanya setelah memberi, bagaimana Pak De? Apakah kita jaga kalau kita berpikir, nah hati-hati, jangan sampai menyesal. Kalau lupakan bagaimana? Lebih baik lupakan. Kalau lupakan lebih aman kalau sudah berdana berbuat baik. Jangan pikir lagi. Lupakan. Kan
nanti pasti buahnya akan kita petik, pasti, tidak perlu ragu. Ya, lebih baik lupakan daripada ingat-ingat, udah dipakai enggak, dimakan enggak, yang sarana akan belum tentu dimakan. Pikiran buruk itu membuat kita jadi dampaknya, kita terima juga dampaknya. Hati-hati itu. Setelah berbuat nyesal, setelah berbuat dari berpikir buruk, hati-hati. Lebih baik lupakan. Kalau lupakan, nah nanti buahnya datang, nah tiba-tiba ternyata kita merasa tiba-tiba karena kan udah lupakan. Nah, seperti itu. Ya, itu tambahan saja. Terima kasih. Ya. Pertanyaan terakhir, Bante, Namo Buddhaya, izin bertanya. Bila orang tua yang hanya mengenal sembahyang tradisi sudah meninggal, patidana yang baik seperti apakah yang kita lakukan untuk mereka? Terima kasih. Iya, kalau tadi saya menjelaskan tentang kebiasaan siapa yang meninggal dunia itu, kasih itu, kan saya katakan gitu. Kalau senang pakaian batik, karena batik kan itu. Ini sekarang kebalikan. Ya, jadi ya kalau kebiasaan orang yang meninggal dunia itu apapun itu kebiasaannya, apa tapio, apa hanya sembahyang biasa, atau hanya tidak pernah kebiara, biasanya seperti apa, jangan jadikan patokan untuk beli jasa, jangan. Tetap yang terbaik oleh keluarga bisa lakukan itu untuk kepentingan beliau dilakukan. Jangan berpikir, oh dulu kebiasaan mama kan tidak pernah kebiasaan, tidak usahlah aku berdana, tidak begitu. Tidak begitu. Jadi maksudnya gini, kembali ke kebutuhan manusia pada umumnya itu yang dipikirkan, bukan dia suka apa dan nggak suka apa, ya. Jadi kalau tadi saya jelaskan suka batik itu kan ya gambarannya kalau seperti itu, kalau enggak kan tetap jangan berpatokan pada dia tidak suka apa lalu jangan lakukan itu, tidak. Tapi yang berguna bermanfaat bagi kehidupan tetap itu dilakukan. Misalnya makanan apa saja, pakaian apa yang terbaik itu danakan untuk kepentingan jasa bagi si yang bersangkutan. Jangan dipikir kebiasaan buruk, kebiasaan apa waktu dia masih hidup, itu kita jadi nggak jadi berbuat baik, nggak bisa jasa. Jadi nggak jadi berbuat jasa kalau kita berpikir seperti itu. Atau kebiasaan kita apa? Orang tua atau siapa yang meninggal dunia kan senang dengan kita. Nah, lakukan itu. Apa kita senang? Yang bersangkutan senang dengan kita. Apa kita lakukan? Lakukan itu. Akan senang. Ingat, lakukan jasa. Arahkan pikiran kepada yang bersangkutan, kita sudah berbuat demikian. Seperti itu. Ya. Nah, misalnya ke wihara seperti ini. Dulu yang bersangkutan tidak pernah wihara, tapi kita wihara. Dia senang, meskipun dia nggak pernah ikut, tapi dia senang melihat kita ke wihara. Saya ke wihara, ingat mendiang, ingat beliau, seperti itu. Saya bahagia di wihara, semoga beliau juga turut bahagia. Seperti itu. Kalau beliau melihat bahagia, turut bahagia. Bila mana tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Kan itu ada di Panjirana. Ya, seperti itu. Saya kira begitu ya, terima kasih. Ya. Baik, demikianlah Dhamma Desana dan sesi tanya jawab oleh Yang Mulia Bante Cittaguto. Sebelum tutup, mungkin Bante ada sedikit kata penutup untuk kita semua. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada para penanya. Tadi Pak siapa namanya yang pertama? Pak Susanto, Pak Santo. Ya, tidak ada sunya ya, karena ada Susanto, ada Santo, ada Pak Santo. Ya, jadi Pak Santo tadi bertanya, itu memang itu pasti seru memang jawabannya, karena memang sesuatu yang wah, memang itu begitu. Tapi terima kasih. Jadi kita jadi bisa mengerti. Ya, tentu apapun yang kita bahas, apapun yang kita bicarakan itu menjadi bagian dari pengetahuan dan pemahaman kita untuk masa depan kita menjadi semakin lebih baik, semakin lebih bijaksana tentunya. Itu harapan kita. Semoga itu terjadi pada kita semua. Kalau rajin ke wihara, sering dhamma ada di sini kita dengar dari berbagai pembicaraan berbeda, pengalaman itu berguna untuk kita masing-masing, untuk masa depan kita sendiri masing-masing. Semoga itu terjadi dan para makhluk, para keluarga, kerabat, para satwa turut melihat kita bahagia begini, semoga mereka juga turut bahagia. Itu yang perlu kita harapkan untuk mereka. Semoga kita semua juga demikian. Terima kasih. Sadu. Baik, kami seluruh segenap pengurus dan umat Wihara Pelitahan Masuka mengucapkan anumodana atas kesempatan Bante memberikan
pencerahan kepada kami semua. Baik, mari umat kami persilahkan untuk berdiri dan bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruang Dhammasala.